Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Putri Meskira dengan NIM 2305181016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artificial intelligence atau biasanya disebut dengan AI. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai pemaparan materinya. Nah, terlebih dahulu, apa itu AI? AI adalah teknologi yang diciptakan agar mampu menyelesaikan suatu masalah manusia yang bertujuan untuk berpikir, memecahkan suatu masalah, mengambil keputusan, juga belajar. Kemudian untuk pentingnya kecerdasan buatan di era keuangan, saya memilih bidang di era keuangan, di mana kecerdasan buatan atau AI di bidang keuangan semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan berbagai aktivitas dan membuat layanan keuangan lebih cepat serta efisien. Nah, penerapan AI di bidang keuangan itu dibagi menjadi beberapa subjudul, di mana yang pertama ada chatbot dan asisten virtual. Nah, sekarang banyak bank dan perusahaan keuangan menggunakan chatbot berbasis AI untuk memberikan layanan pelanggan yang baik. Contoh sederhananya, ketika nasabah ingin mengecek saldo, transaksi, atau mengajukan pertanyaan umum, chatbot bisa langsung menjawab dengan cepat tanpa menunggu layanan dari manusia. Jadi ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan menghemat waktu pelanggan. Yang kedua ada deteksi penipuan, di mana AI dapat membantu transaksi secara real time dan mendeteksi pola yang mencurigakan. Algoritma AI mampu menganalisis ribuan transaksi dalam hitungan detik dan memberikan peringatan jika ada aktivitas yang mencurigakan seperti pencurian kartu kredit atau transaksi yang tidak biasa. Jadi, deteksi penipuan ini akan mengirimkan langsung sebuah informasi ke nasabah mengenai pencurian kartu kredit atau transaksi yang tidak biasa. Yang ketiga ada otomatisasi proses keuangan. Nah, dalam perusahaan tentunya AI ini digunakan untuk mengotomatisasi proses seperti pelaporan keuangan, pengolahan faktur, dan pengelolaan penggajian. Nah, dengan otomatisasi ini perusahaan jadi lebih dikit menggunakan manusia untuk menjalankan suatu otomatisasi proses keuangan ini. Jadi waktunya lebih efisien dan operasionalnya juga meningkat. Yang keempat ada perencanaan keuangan pribadi, di mana aplikasi perencanaan keuangan pribadi berbasis AI ini sangat membantu pengguna dalam mengelola perusahaan, mengatur anggarannya, dan membuat prediksi keuangan jangka panjang. Aplikasi seperti ini bisa memantau pengeluaran harian dan memberikan saran tentang cara menabung atau mengalokasikan uang secara baik. Yang kelima ada peminjaman dan penilaian kredit, di mana AI digunakan oleh lembaga keuangan untuk menganalisis data calon peminjam dan menentukan skor kredit mereka. Nah, dengan AI penilaian ini tidak hanya didasarkan pada riwayat kredit tradisional, tetapi juga data lain seperti perilaku pembayaran, media sosial, dan aktivitas online. Hal ini sangat membantu orang yang belum pernah meminjam mendapatkan akses kredit yang lebih cepat. Yang keenam ada pembayaran otomatis dan dompet digital. Nah, seperti yang kita gunakan sekarang di kehidupan sehari-hari kita mempunyai dompet digital seperti GoPay, OVO, atau Dana. Nah, ini sangat membantu kita dalam memproses transaksi pembayaran dengan cepat dan aman dimanapun kita berada tentunya. AI juga bisa mengelola pengeluaran otomatis seperti tagihan rutin atau cicilan, sehingga pengguna tidak perlu khawatir akan keterlambatan pembayarannya. Yang ketujuh ada perlindungan terhadap cyber security. Dalam era digitalisasi sekarang, keamanan data keuangan sangatlah penting. AI digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber seperti pencurian identitas atau peretasan sistem. Nah, jadi AI ini mampu mengenali pola serangan baru yang mungkin luput dari pengawasan manualnya, sehingga memberikan perlindungan lebih terhadap data nasabah tersebut. Yang kedelapan ada penasehat robo atau robo advisors. Robo advisors ini
merupakan layanan otomatis yang menggunakan AI untuk memberikan nasihat keuangan dan investasi secara online. Jadi mereka ini bekerja dengan menanyakan preferensi dan tujuan keuangan penggunanya, lalu memberikan portofolio yang disesuaikan tanpa memerlukan intervensi manusia. Jadi ini sangat membantu yang ingin berinvestasi tanpa harus menyewa penasehat keuangan pribadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat kecerdasan buatan di bidang keuangan. Yang pertama itu ada efisiensi operasional, di mana AI ini membantu perusahaan keuangan bekerja lebih cepat dan otomatis, sehingga pekerjaan yang biasanya butuh waktu yang sangat lama jadi bisa diselesaikan lebih cepat dan efisien. Yang kedua ada pengurangan biaya, di mana dengan otomatisasi perusahaan bisa mengurangi biaya operasional karena pekerjaan bisa dilakukan oleh mesin, bukan manusia. Yang ketiga ada peningkatan keamanan, di mana AI mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih cepat dan membantu melindungi data dan mencegah penipuan. Yang keempat ada layanan yang lebih personal, di mana AI bisa mempelajari kebiasaan pengguna sehingga layanan itu ditawarkan sesuai dengan yang dicari oleh pengguna tersebut. Yang kelima ada pengambilan keputusan yang lebih baik. AI ini memproses data secara cepat dan akurat, jadi membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Yang terakhir ada akses yang lebih mudah ke layanan keuangan, di mana dengan AI layanan keuangan jadi lebih mudah diakses lewat aplikasi atau layanan digital yang mempermudah pengguna untuk bertransaksi kapan saja dan dimanapun. Selanjutnya saya akan membahas keuntungan kecerdasan buatan di bidang keuangan. Nah, tentunya keuntungan kecerdasan buatan ini selalu ada. Nah, saya akan memperkenalkan keuntungan kecerdasan buatan di bidang keuangan. AI ini banyak membawa keuntungan seperti meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi tugas-tugas rutin, mengurangi biaya operasional perusahaan, memperkuat keamanan melalui deteksi penipuan, dan memberikan layanan yang lebih personal dan cepat kepada nasabah berdasarkan analisis data secara real time. Selanjutnya ada tantangan dan risiko penggunaan AI. Meski banyak keuntungannya, AI juga mempunyai beberapa tantangan seperti masalah privasi data, risiko keamanan cyber dari peretasan, potensi bias dalam algoritma yang dapat merugikan nasabah, serta risiko kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi yang menggantikan tenaga kerja manusia. Kemudian ada studi kasus penerapan AI di perusahaan keuangan. Nah, beberapa perusahaan telah berhasil menerapkan AI. Misalnya, bank besar menggunakan AI untuk mendeteksi aktivitas penipuan dalam transaksi, dan vintage memanfaatkan AI untuk memproses pinjaman mikro dengan cepat dan lebih efisien tanpa interaksi manusia langsung. Nah, ini yang selanjutnya ini sangat penting untuk kita ketahui, di mana perkembangan dan masa depan AI di keuangan. Tren AI di masa depan ini mencakup pengembangan lebih lanjut dalam teknologi blockchain, meningkatkan keamanan dalam transaksi digital, serta inovasi di sektor vintage yang akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangannya. Jadi AI ini dapat kita perkirakan akan terus menjadi pendorong utama inovasi di industri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa AI ini memainkan peran penting dalam transformasi sektor keuangan, juga membantu perusahaan memberikan layanan yang lebih efisien, aman, dan ramah pengguna. Meskipun tantangan seperti privasi dan keamanan datanya masih ada, tapi AI ini berusaha mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan keuangan di masa depan. Sekian hasil presentasi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.